Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari sektor teknologi. Di sini kita akan membahas sedikit tentang evaluasi saham dengan metode DCF dan menjelaskan perusahaan masing-masing. Langsung saja yang pertama, profil MLPL atau Multipolar Tbk. Profil penjelasan MLPL atau Multipolar Tbk yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi dan industri informatika. Multipolar Tbk didirikan pada 4 Desember 1975 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 4 Desember 1975. Kantor pusat Multipolar berlokasi di Menara Matahari, lantai 20 sampai dengan 21, Jalan Palem Raya, Boulevard nomor 7, Lipo, Karawati, Tangerang, Banten, Indonesia. Multipolar memiliki anak usaha yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain yang pertama, Multipolar Teknologi Tbk (MLTT), yang kedua, Matahari Putra Prima Tbk (MPTA), dan yang ketiga, Multifilling Media Indonesia Tbk (MFNI) yang dimiliki secara tidak langsung melalui anak usaha yakni PT Surya Cipta Investama, di mana 50,20% sahamnya dimiliki MLPL. Pertama kali IPO pada 6 November 1989 yang memiliki persentase 0,00%, harga penawaran Rp10.500 dan memiliki dana terkumpul senilai Rp45.444. Untuk keuangan MLPL terbilang cukup baik, terutama dilihat dari rasio keuangannya. Untuk DER atau Debito Equity Ratio atau rasio untuk mengukur antara hutang yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh ekuitas memiliki DER 2,45 kali. Dan untuk ROE atau rasio untuk melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh modal dalam menghasilkan laba, MLPL memiliki ROE 0,08%. Untuk total aset sebesar 15,58 triliun dan total kewajiban liability sebesar 11,07 triliun dan laba bersih MLPL sebesar 1.386 miliar. Dengan pendapatan aset dan hutang yang dimiliki MLPL menghasilkan harga saham 360 per lembar dan margin of safety yang dihasilkan sekitar kurang dari 49% dilihat dari MOS atau margin of safety. Perusahaan MLPL memiliki MOS kurang dari 30%, yang artinya perusahaan ini tidak layak diinvestasikan. Perusahaan MLPL juga mempunyai perusahaan pesaing, diantaranya yaitu perusahaan berkode saham DCCI. Baik, di sini saya akan menjelaskan perusahaan DCII. DCII didirikan pada tanggal 18 Juli 2011. Perusahaan DCII bergerak dalam bidang industri penyedia jasa aktivitas penyimpanan data di server atau hosting dan aktivitas terkait lainnya. Layanan jasa utama yang disediakan perusahaan yaitu berupa layanan ruang pusat data atau collection. DCII memiliki beberapa cabang. Yang pertama terletak di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang kedua terletak di Karawang. Pertama kali IPO pada tanggal 6 Januari 2021 yang memiliki persentase 15,00%. Harga penawaran Rp59.000 per saham. Untuk keuangan DCII terbilang cukup baik, terutama dinilai dari rasio keuangannya. Untuk debt to equity ratio atau rasio untuk mengukur antara hutang yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh ekuitas. Perusahaan DCII memiliki DER 173%. Untuk ROE, Return on Equity atau rasio untuk melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh modal dalam menghasilkan laba, DCII memiliki ROE sebesar 22,4%. Untuk aset sebesar 2,85 triliun. Untuk liability sebesar 1,81 triliun. Untuk laba bersih sebesar
61,72 miliar. Dengan pendapatan aset dan hutang yang dimiliki, DCI menghasilkan harga wajar sebesar 943, harga saham sebesar 59.000 per saham, sehingga MOS margin of safety yang dihasilkan sebesar 941%. Jika dilihat dari MOS, perusahaan DCII memiliki MOS lebih dari 30%, sehingga perusahaan DCII layak diinvestasikan karena memiliki MOS yang cukup baik.